Allah memberkati dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Terdapat dalam kitab A. Kejadian pasal 1 ayat 26, B. Kejadian pasal 1 ayat 8, C. Kejadian pasal 11 ayat 4-8, D. Kejadian pasal 10 ayat 8-10. Jawabannya B. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan kata society yang memiliki arti A. Hidup saling tergantung satu sama lain, B. Individu menjadi fokus, C. Hidup saling terpisah, D. Hidup saling memengaruh. Jawabannya A. Sekelompok masyarakat dinyatakan baik apabila A. Masyarakatnya beraneka ragam, B. Masyarakatnya homogen, C. Masyarakatnya berbudaya, D. Seluruh komponen di dalamnya berjalan baik. Jawabannya D. Keruntuhan sosial dapat diakibatkan oleh A. Kekacauan keluarga, B. Keberbedaan tempat tinggal, C. Kesamaan nilai-nilai, D. Kesamaan ekonomi. Jawabannya A. Sebagai orang beriman yang hidup di tengah-tengah masyarakat, Anda terpanggil untuk A. Tidak peduli pada persoalan-persoalan sosial, B. Hidup untuk diri sendiri, C. Masa bodoh terhadap kehidupan masyarakat, D. Menjadi teladan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Jawabannya D. Sekelompok masyarakat dimulai dari A. Sekelompok suku, B. Sekelompok etnis, C. Sekelompok orang saja, D. Sekelompok agama. Jawabannya A. Masyarakat yang dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal seperti ini: A. Kelompok provinsi, B. Kelompok etnis, C. Wilayah tertentu, D. Kelompok daerah atau wilayah, ras, suku, dan keturunannya. Jawabannya D. Menurut Alkitab, penyebaran masyarakat dimulai dari peristiwa A. Menara Babel, B. Jatuhnya manusia ke dalam dosa, C. Setelah Kain membunuh Habil, D. Penggembaraan Abraham. Jawabannya C. Tugas orang percaya di tengah-tengah masyarakat adalah A. Menjadi pemimpin, B. Menjadi garam dan terang, C. Menjadi pengikut saja, D. Menjadi kelompok tersendiri. Jawabannya A. Dalam konteks Alkitab, orang Kristen memiliki A. 2 kewarganegaraan, B. 1 kewarganegaraan, C. 3 kewarganegaraan, D. 4 kewarganegaraan. Jawabannya B. Membangun masyarakat sejahtera dan beradab adalah dengan
A. Membangun hidup manusia seutuhnya. B. Membangun kehidupan berpolitik. C. Membangun kesejahteraan ekonomi. D. Membangun dunia pendidikan. Jawabannya A. Dalam membangun masyarakat sejahtera dan beradab, diperlukan A. Kelompok masyarakat yang kuat. B. Semangat bersama-sama seluruh masyarakat. C. Pemerintahan yang kuat. D. Membangun pertanian. Jawabannya B. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia yang berarti A. Dipanggil ke dalam. B. Kumpulan gereja. C. Gedung gereja. D. Dipanggil keluar. Jawabannya D. Perwujudan toleransi dalam kehidupan masyarakat ialah A. Kesediaan setiap individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. B. Mempertahankan nilai sendiri sebagai nilai hidup yang paling benar. C. Tidak mau menerima perbedaan. D. Tidak peduli pada nilai orang lain. Jawabannya A. Gereja dalam peranannya di tengah dunia harus bersikap sebagai A. Lembaga yang kokoh. B. Gereja yang mandiri. C. Gereja yang besar. D. Nabi yang berani bersuara. Jawabannya D. Pengertian masyarakat beradab adalah A. Menjunjung tinggi nilai norma dan hukum, mempunyai peradaban yang tinggi, mengedepankan kesederajatan dan transparansi. B. Memiliki pemimpin yang berhikmat dan bijaksana. C. Hidup di sebuah negara yang sedang membangun. D. Masyarakat yang taat kepada pemimpin. Jawabannya A. Ada 3 tanda dari kesejahteraan sosial, yaitu A. Kesejahteraan fisik dan material. B. Kesejahteraan spiritual. C. Kesejahteraan ekonomi. D. Kesejahteraan material, spiritual, dan pelayanan sosial. Jawabannya D. Tanggung jawab gereja dalam membangun masyarakat sejahtera, beradab, dan transformatif ialah A. Memanjatkan doa. B. Melalui ibadah-ibadah. C. Melalui kegiatan sosial. D. Turut menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia. Jawabannya D. Dr. T.B. Simatupang dalam bukunya Iman Kristen dan Pancasila menjelaskan beberapa peran yang harus dilakukan secara nyata oleh umat Kristen di Indonesia, yaitu A. Turut berperang. B. Berperan aktif secara aktif dan kreatif. C. Menyatukan umat Kristen. D. Ambil bagian dalam perkara rohani. Jawabannya B. Sikap gereja di tengah-tengah dunia haruslah A. Sebagai nabi yang berani bersuara. B. Tidak ikut campur pada soal-soal kenegaraan. C. Tidak boleh terlibat dalam politik. D. Gereja terpisah dari negara.
Jawabannya A. Pengertian hak asasi manusia adalah A. Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia. B. Hak yang diturunkan dari orang tua. C. Pemberian negara. D. Hasil kebudayaan masyarakat. Jawabannya A. Prinsip dari hak asasi manusia adalah A. Wajib dilindungi oleh masyarakat. B. Wajib dilestarikan oleh masyarakat. C. Wajib dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. D. Disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Jawabannya C. Kata demokrasi berasal dari bahasa A. Latin, B. Yunani, C. Portugis, D. Ibrani. Jawabannya B. Prinsip umum dari demokrasi ialah A. Persamaan hak dan kewajiban. B. Berlaku bagi sebagian kelompok masyarakat. C. Berlaku di setiap negara di dunia. D. Berlaku pada masyarakat lokal. Jawabannya A. Sikap yang benar dari orang percaya terhadap penegakan HAM dan demokrasi adalah A. Mengasihi diri sendiri. B. Mengasihi seagama sendiri. C. Mengasihi suku sendiri. D. Mengasihi sesama manusia. Jawabannya D. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah A. Hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir dan tidak dapat diganggu-gugat. B. Hak karena warga negara. C. Hak karena diberikan oleh negara. D. Hak sebagai bagian dari masyarakat. Jawabannya A. Salah satu hak yang paling asasi yang dimiliki manusia adalah A. Hak dipilih dan memilih. B. Hak menjadi pemimpin. C. Hak berkeyakinan. D. Hak berpendapat. Jawabannya C. Pandangan Alkitab tentang kedudukan pria dan wanita adalah A. Pria lebih tinggi dari wanita. B. Wanita di bawah kekuasaan pria. C. Pria dan wanita memiliki derajat yang sama. D. Pria dan wanita memiliki derajat yang berbeda. Jawabannya C. Prinsip demokrasi yang dapat dilihat dalam jemaat mula-mula adalah A. Pemilihan Stefanus sebagai penatua. B. Pemilihan murid-murid. C. Pengutusan murid-murid Yesus. D. Pembangunan Bait Allah. Jawabannya A. Salah satu perwujudan HAM yang dinyatakan dalam kitab suci ialah A. Allah menghukum dosa. B. Allah mengasihi semua manusia. C. Allah mengasihi umatnya. D. Allah mengasihi gerejanya. Jawabannya B.